Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari praktikum rangkaian listrik dengan judul hukum Ohm. Sebelum kita praktikum, nanti akan kita pelajari terlebih dahulu tentang project board. Bagaimana jalur-jalur project board akan kita pelajari, cara memasang komponen, dan kemudian kita coba diukur dengan hukum Ohm menggunakan multimeter, yaitu multimeter digital ataupun multimeter analog. Nanti kita akan pelajari semuanya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini adik-adik semua memahami skill tentang pengukuran khususnya di hukum Ohm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah RL atau rangkaian listrik. Jadi pada kali ini saya akan membahas yaitu bab 1 mengenai hukum Kirchhoff. Nah, untuk hukum Kirchhoff terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum Kirchhoff tegangan atau Kirchhoff current voltage law, dan yang kedua yaitu Kirchhoff current law atau hukum Kirchhoff tegangan arus. Nah, sebelum kita memasuki hukum Kirchhoff, alangkah baiknya kita memahami dulu yang namanya hukum Ohm. Nah, di sini ada penjelasannya. Hukum Ohm merupakan tegangan pada dua titik berbanding lurus dengan arus yang mengalir. Ya, jadi jika tegangan kecil, maka arus kecil. Begitu juga dengan sebaliknya, jika tegangannya itu besar, maka arus juga akan menjadi besar. Nah, di mana rumus-rumusnya terdapat pada di bawah sini, yaitu di mana tegangan sama dengan arus dikalikan dengan resistansi, atau arus yaitu sama dengan tegangan dibagi resistansi, sedangkan resistansi sama dengan tegangan dibagi dengan arus. Kemudian kita harus memahami prinsip rangkaian seri dan paralel pada rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian seri, ya, di mana tegangan terbagi di setiap beban dan arus sama di setiap bebannya. Sedangkan untuk di bagian rangkaian paralel, yaitu tegangan sama di setiap beban, tetapi arusnya terbagi di setiap bebannya. Oke. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff. Nah, di mana kita mempelajari hukum Kirchhoff tegangan. Pengertiannya adalah jumlah aljabar semua tegangan yang mengelilingi lintasan atau loop tertutup dalam sebuah rangkaian adalah 0. Itu sigma V sama dengan 0. Oke. Nah, di sini ada contoh. Ada sebuah rangkaian di mana ini memiliki dua buah sumber, yaitu 15 volt dan 10 volt. Kemudian dalam rangkaian itu terdapat dua buah resistor, di mana sini S1 bernilai 1,5 kilo ohm, yang kedua itu 1 kilo ohm. Nah, untuk tegangan pada masing-masing beban sudah hanya satu yang sudah diketahui, yaitu 2 volt. Kira-kira berapakah tegangan yang ada di beban ini? Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff, jadi kita bisa menghitungnya secara langsung. Karena kan hukum Kirchhoff tegangan, jumlah aljabar semua tegangan yang mengelilingi lintasan tertutup adalah 0. Sehingga kalau dilihat rangkaian ini secara searah jarum jam, maka didapatkan arah lintasan, yaitu pertama dari sumber pertama dimulai dari minus 15 volt ditambah dengan V. Nah, V ini lintasan pertamanya yaitu plus, maka tidak ada minusnya. Jadi minus 15 volt ditambah V yang dicari ditambah dengan 10 volt, dikarenakan lintasan awalnya kalau secara searah jarum jam itu positif, maka tulisannya adalah 10 volt. Selanjutnya yang di bawah beban ini diketahui tegangannya adalah 2 volt, maka ditambahkan dengan 2 volt, sehingga 15 ditambah dengan tegangan yang dicari ditambah 10 volt ditambah 2 volt sama dengan 0. Ini secara hukum Kirchhoff. Jadi bisa kita ketahui V ini adalah
min 15 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 3 volt. Nah, terus jika dilihat secara berlawanan arah jarum, jadi kalau misalnya kita ubah arah lintasannya, jadi berlawanan arah jarum, maka dapat dilihat permulaan lintasannya dimulai dari plus 15 volt. Terus di sini dikarenakan minus dulu, lebih negatif dibandingkan sebelumnya, sehingga dia jadinya min 2. Terus di sini karena formulanya negatif juga, jadinya minus 10 ditambah V yang dicari, sehingga V sama dengan 15 dikurang 2 volt dikurang 10 sama dengan 3 volt. Untuk pembuktiannya bisa kita lihat melalui rangkaian berikut ini. Oke, untuk pembuktiannya melalui aplikasi berikut ya. Jadi ini sudah saya rangkai sesuai dengan rangkaian yang ada di papan tulis, di mana sumber utamanya nilainya 15 volt, sumber kedua 10 volt, R1 nya 1,5 kilo ohm, R2 nya 1 kilo ohm. Nah, di sini bisa terlihat bahwasannya nilai tegangan di sini 15 volt, di kiri 15 volt, di kanan 10 volt, di bawah 2 volt. Jadi untuk yang di resistor di atas atau resistor 1, berapa nilai tegangannya? Maka kita coba hubungkan. Nah, terbaca bahwasanya di atas adalah 3 volt. Jadi sesuai dengan pembuktian secara teorinya, di teori dijelaskan bahwasanya V yang kita cari untuk DR1 adalah 3 volt, dan di sini telah dibuktikan melalui aplikasi nilainya adalah 3 volt. Baiklah, selanjutnya adalah praktikum, di mana kita akan mempraktikkan ukur kitab tegangan ini secara langsung menggunakan alat-alat dan komponen sebagai berikut. Yang pertama yang dibutuhkan adalah power supply. Ya, jadi power supply ini gunanya untuk memberi tegangan. Yang kedua itu kabel jumper atau kabel penghubung. Yang ketiga, multimeter digital. Keempat, kabel probe multimeter. 5, project board atau circuit board. Yang keenam, resistor. Nah, resistor di sini ada 3 buah, yaitu pertama resistor 10 kilo ohm, 15 kilo ohm, dan yang ketiga dengan nilai yang sama yaitu 10 kilo ohm. Jadi kita akan merangkai secara langsung di project board ini sesuai dengan rangkaian yang ada di papan tulis. Sebelum merangkai, saya akan menjelaskan prinsip penggunaan dari project board ini. Nah, di project board ini ada terdapat 2 buah slot. Yang pertama yaitu slot power supply. Ya, di sini yang ada merah dan birunya itu slot power supply. Nah, di mana prinsipnya setiap blok ini akan saling terhubung secara horizontal. Ya, misalnya ini plus, yaitu bagian atas di sini, bagian atas di sini. Nah, semua slot-slot ini akan saling terhubung. Jadi kalau misalnya kita berikan contohnya seperti ini. Nah, ini sumber positif dari power supply ke sini, maka sepanjang yang di sini nilainya adalah tegangan positif. Nah, bila diberikan yang di bawahnya itu negatif dari power supply,
maka sepanjang lintasannya itu nilainya adalah negatif. Nah, untuk bagian bawah sini mulai dari A sampai J itu slot-slot ini terhubungnya secara vertikal. Misalnya dari A sampai E itu terhubung secara vertikal, F dengan J terhubung secara vertikal. Jadi yang bagian atas ini dengan bawah sini tidak terhubung, hanya terhubung dari A sampai E atau F sampai J. Cukup di satu slot sini saja. Dan sedangkan ke sebelahnya tidak terhubung. Jadi dia hanya terhubung secara vertikal. Secara horizontal dia terbatasi atau terisolasi. Oke, selanjutnya saya akan merangkai sama persis dengan yang ada di papan tulis. Nah, untuk pertama yaitu rangkaian resistor 10 kilo ohm. Nah, resistor 10 kilo ohmnya ini akan saya pasangkan di sini. (15 kilo ohm di sini. Terus resistor ketiga atau R3 yang 10 kilo ohm di sini. Terus saya membutuhkan yang namanya jumper. Nah, bagian sini terhubung dengan positif power supply. Oke. Nah, yang bagian sini yang kabel hitam terhubung dengan negatifnya power supply. Oke. Nah, berikut adalah rangkaian secara prakteknya. Walaupun tidak mirip dengan yang di papan tulis, tapi untuk penghubungan kaki-kakinya sudah sama persis. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur tegangan dari masing-masing resistor, mulai dari tegangan power supply sampai tegangan semua resistor, dengan nilai tegangannya berupa 4 volt. Oke. Nah, di sini akan saya atur pada bagian channel 1 dikarenakan saya menggunakan terminal channel 1. Nah, saya atur tegangannya berupa 4 volt. Arusnya 1 ampere. Ini saya run. Nah, ini menandakan bahwasanya rangkaian ini tidak ada kesalahan. Bila ada kesalahan pada rangkaian, maka nanti indikator di power supply ini yang bagian channel 1 akan berubah menjadi merah. Contohnya, apabila pada rangkaian terdapat short circuit atau di mana tegangan negatif terhubung secara langsung dengan tegangan positif seperti berikut. Nah,
di sini tegangan negatif yang di sini langsung terhubung dengan tegangan positif, maka indikatornya akan berubah menjadi merah. Nah, apabila sudah ada indikator merah tersebut, cepat matikan power supply ya, power supply ini, dan cek rangkaiannya apakah rangkaian sudah benar atau belum. Oke, di sini sudah ada rangkaiannya, maka kita akan mengukur tegangannya menggunakan multimeter digital ini ya. Jadi langkah awal yaitu ubah selektornya ke tegangan DC pada lambangan V dengan garis lurus titik 3 di bawahnya. Ranknya yaitu 20. Jadi batasan maksimal pengukuran tegangannya adalah 20 volt. Kenapa saya pilih di 20? Soalnya kalau di 2 tegangan maksimalnya hanya 2 volt yang sanggup dibaca oleh multimeter, sedangkan sumber inputnya yaitu 4 volt. Maka yang lebih memungkinkan adalah 20, 200 dan 600. Selanjutnya kita akan mengukur tegangannya pada bagian tegangan supply, yaitu langsung di sini. Nah, di sana terukur tegangannya yaitu 4 volt. Ya. Selanjutnya tegangan di R1. Tegangan di R1 dikarenakan di sini lebih positif dibandingkan kaki yang sebelah sini, maka probe positifnya ditaruh di kaki sini, negatifnya di kaki yang sebelah sini. Nah, untuk R1 tegangannya adalah 2,49 atau 2,5 volt. Di R2 nilainya adalah 1,5. Dan di R3 juga 1,5. Dari data praktikum yang telah kita lalui, didapatkan bahwasanya tegangan pada R1 nilainya adalah 2,5 volt, tegangan pada R2 yaitu 1,5 volt, dan tegangan pada R3 itu 1,5 volt. Nah, kenapa tegangan R2 dan R3 ini sama? Dikarenakan rangkaiannya adalah paralel. Jadi yang dibaca itu cuma hanya satu tegangan saja, yaitu 1,5. Sehingga jika kita mengacu pada hukum Kirchhoff tegangan, di mana sigma V sama dengan 0, maka dapat kita lihat bahwasanya untuk loopnya nilai yang didapatkan yaitu min 4 volt ditambah dengan sini tadi 2,5 volt, sini plus, berarti plus 2,5, dan di sini 1,5 volt plus 1,5 volt, maka hasilnya adalah 0. Berarti terbukti bahwasanya pada rangkaian ini pun hukum Kirchhoff tegangannya terbukti benar. 2, 3 action. Oke. Dari praktikum tadi kita sudah membuktikan bahwasanya rangkaian yang kita gunakan untuk praktek
dan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan ini membuktikan bahwasanya hukum Kirchhoff tegangan tersebut adalah benar. Ya. Sekian praktikum kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.